Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan bahas tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu adalah suatu bentuk penyusunan yang teratur mengenai suatu rangkaian data. Jadi di sini kita itu ingin mengelompokkan antara data yang besar dan kecilnya itu bervariasi, atau bisa dibilang ya ini salah satu langkah pengolahan agar data itu jadi lebih mudah kita baca, lebih mudah kita interpretasikan. Nah, di sini ada beberapa kita kenal dengan beberapa istilah ya, seperti interval, terus juga nanti ada namanya kelas, dan seterusnya. Array itu adalah penyusunan paling sederhana dalam bentuk urutan. Nah, di sini sudah lebih teratur daripada susunan data kasar, sudah jelas. Ya, jadi kalau kita mengurutkan data itu gunanya agar data itu lebih teratur, lebih enak kita baca, lebih enak kita olah. Nah, kemudian di sini nilai ekstrim. Jadi kita bisa tahu berapa sih yang tertinggi, berapa yang terendah dari data itu. Itulah fungsi array. Kemudian jarak. Ingat, jarak itu adalah selisih antara yang tinggi dan yang rendah. Ini adalah contoh ya, contoh dari hasil ujian statistik oleh mahasiswa UMP sebanyak berapa? 111 ya. Nah, data seperti ini cukup banyak ya. Ini baru 111. Bagaimana kalau misalnya ada sampai 200, sampai 500, sampai 1000, sampai 1.000.000, itu lebih sulit lagi. Maka dari itu kita harus tentukan dulu kira-kira yang tertinggi dari data ini berapa, yang terendah dari data ini berapa. Oke, yang terendah itu kira-kira berapa sih? 20. Yang tertinggi adalah yang 74,63. Nah, terletak di sini ya. Bagaimana cara mengetahui jarak tadi? Ingat, jarak itu adalah yang tertinggi kurang yang terendah. Berarti 74 dikurangkan dengan 20 itu hasilnya adalah 54. Jarak itu lebih baik nilainya itu adalah kecil. Artinya apa? Antara tertinggi dengan terendah itu dia tidak terlalu jauh berbeda. Nah, kalau misalnya jauh beda itu berarti sudah kurang bagus datanya. Berarti datanya sudah sangat bervariasi. Ini contoh dari data penyusunan data dalam bentuk tabel dari nilai ujian 111 mahasiswa tadi. Oke, di sini kita bisa tahu ya bahwa ada berapa kelas. Oh, kelas ada 6 kelas ya. Jadi kelas itu yang mana sih? Ini 2029 itu kelas pertama, 3039 itu kelas kedua, 4049 itu kelas ketiga, dan seterusnya. Jadi di sini ada 6 kelas. Nah, kemudian di sini ada namanya interval. Interval itu apa? Berarti jarak antara kelas 1 dengan kelas yang berikutnya. Nah, berapa sih intervalnya? Intervalnya di sini adalah 10. Ingat, kita itu melihat 10-nya itu bukan dari 20 ke 29, tapi dari 20 ke 30, 30 ke 40, 40, 50, seterusnya. Jadi bukan 20 ke 39, bukan 20 ke 29. Jadi kita harus lihat atas dan bawah, bukan ke sebelah kanannya. Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa jarak antara 20 sampai 29 itu ada 4 mahasiswa, 30 sampai 39 mahasiswa. Di sini totalnya adalah 111. Yang paling banyak itu berada di rentang mana sih mahasiswanya itu? Oh, ternyata 50 sampai 59. Ternyata cukup besar juga ya. 50 sampai 59 ini ya berarti masih banyak yang dapat D ini. Oke, kemudian ini adalah batas kelas ya. Jadi kelas itu dia ada batasnya. Ada batas bawah atau tepi bawah, ada yang tepi atas atau kelas atas. Nah, di sini kelas yang pertama kita lihat 20 dengan 29. Mana sih yang tepi kelas atas? Tepi kelas atas itu adalah 29. Tepi kelas bawah itu adalah 20. Itu yang kelas pertama. Kelas kedua, tepi kelas bawahnya adalah 30, tepi kelas atasnya adalah 39. Jadi di sini yang sebelah kanan itu adalah tepi kelas atas, yang sebelah kirinya itu adalah tepi kelas bawah ini ya. Jadi ini saya contohkan ya sedikit saja. Nah, interval kelas di awal-awal sudah saya beritahu bahwa interval kelas itu jangan kita melihat antara sebelah kanan dengan sebelah kiri, tapi lihat antara atas dengan bawah. Jadi tepi kelas ini ya, tepi kelas yang 20 ke tepi kelas yang 30. Jangan tepi kelas, jangan yang 29 atau jangan yang 39,99. Kita sudah jelas salah ya. Jadi 20 ke 30 atau 30 40, 40 50, itulah interval. Nah, ini ya. Kemudian
Kemudian titik tengah itu bagaimana sih mencarinya? Berarti antara yang atas sama yang bawah itu kita tambahkan bagi 2. Ini contohnya ya. Jadi pertama 20 dengan 29. Titik tengahnya berapa sih? Tinggal ditambah aja 20 tambah 29 bagi 2. Nah, berapalah itu? Hasilnya adalah 24,995. Begitu juga dengan 30 dengan 39 itu berarti 34,95. Dan seterusnya ya. Jadi titik tengah itu intinya adalah tepi kelas bawah ditambah tepi kelas atas ya dibagi 2. Itulah titik tengahnya. Ya, seperti ini ya contohnya ya. Nah, menentukan batas kelas atas. Jadi kalau kita menentukan batas kelas itu tidak bisa sembarangan juga ya. Kita harus tahu dulu tepi kelas bawah, kemudian intervalnya baru bisa kita tentukan berapa sih tepi kelas atasnya. Nah, ini saya contohkan. Di sini kita tidak bisa bilang 29,99 langsung gitu saja. Kita harus tahu dulu kelas berikutnya itu berapa sih? Oh, 30. Tadi intervalnya ada 10, berarti 20, 30, 40. Nah, berapa sih tepi kelas atas untuk yang ini? Kan kita tidak tahu kan? Berarti sebelum dari 30 berapa? Oh, udah 29. Sebelum dari 40 berapa? Oh, 39. Sebelum 50 berapa? 49 dan seterusnya. Jadi kita tentukan dulu yang tepi kelas bawahnya ya. Baru kita bisa tentukan, oh ini berapa ya nilai sebelum dari 30. Bisa 29, bisa 29,9, bisa 29,95. Nah, menentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus. Awal-awal tadi kita menentukan jumlah kelasnya itu adalah dengan menggunakan menggunakan sembarangan lah, suka-suka kita. Nah, kalau ini udah pakai rumus Sturges. Rumus Sturges itu adalah 1 plus 3,322 log n. Log n itu adalah jumlah datanya. Tadi jumlah datanya berapa? 111. Jumlah datanya ada 111. Berarti logaritma dari 111 itu berapa sih? Oh, 2,045. Nah, kemudian ini 3,322 tadi rumusnya ya. 3,322 log 111. Ini harus kita logaritmakan dulu, baru kita kalikan dengan 3,322 ya. Jadi log dari 111 berapa? 2,04 dikalikan dengan 3,32 ya, hasilnya adalah 6,79 ditambah dengan 1 hasilnya 7,79. Nah, karena ini langsung kita bulatkan aja jadi 8 kelas. Ya, 8 kelas itu hampir sama dengan data diskrit. Artinya apa? Tidak mungkin koma. Ya kan? Jadi sama dulu dengan jumlah anak, ya tidak mungkin lah ada jumlah anak itu koma ya. Ini juga. Jadi jumlah kelas itu juga tidak mungkin koma. Jadi ya udah langsung aja 8 kelas. Nah, itu baru kita tahu 8 kelas. Bagaimana dengan intervalnya? Intervalnya itu kita juga harus cari. Di sini rumusnya adalah jarak bagi K. K itu adalah apa tadi? Kelas. Jarak, masih ingat jarak? Jarak itu adalah data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Data tertinggi tadi berapa? 74. Nah, 74 itu dikurangkan dengan 20, hasilnya adalah 54 ya. Nah, tapi kalau kita membuat interval itu agar nanti hasilnya bulat, lebih baik apa? Dari 74 itu kita tulis saja langsung 80. Lebih enak, nantinya lebih gampang daripada kita harus tulis 74. Nah, jadi di sini 74 adalah langsung dibulatkan 80. Oke, kembali lagi ke tadi. Jarak itu adalah tertinggi sama terendah ya. Terendahnya itu adalah 20, tertingginya tadi 74 kita bulatkan 80, jadi 80 kurang 20, 60. Hasilnya bagi 8, 7,5. Ini adalah intervalnya. Jadi kita sudah bisa dapatkan bahwa kelasnya itu ada 8, intervalnya itu ada 7,5. Nah, ini sudah pembuatan data dalam bentuk tabel yang baru. Awal-awal tadi ada berapa kelas? Masih ingat? Ada 6 kelas ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dengan rumus Sturges itu dapatlah berapa tadi? 8 kelas sama 7,5 intervalnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas. Kemudian intervalnya tadi berapa intervalnya? 7,5. Berarti di sini 20 tambah 7,5. Hasilnya berapa? 27,5. Nah, 27,5 ditambahkan dengan
7,5 hasilnya adalah 35. Jadi kalau membuat batas kelas ini saya sarankan kita buat tepi kelas bawahnya dulu, baru kita bisa buat sampingnya. Nah, kalau sudah dapat ini misalnya ya 27,5, berarti sebelumnya berapa 27,5? Oh 27,49. Ini juga 35. Sebelum dari 35 berapa? Oh 34,99. Jadi urutannya begitu ya. Jadi kita tentukan dulu kelasnya, baru kita bisa buat yang sebelah kanannya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka ke dalam kelas yang sesuai. Di sini kita ingin menggunakan namanya tally. Tally itu berarti perhitungan yang menggunakan seperti lidi. Kalau kita di KPU atau pemilu itu saya yakin ya teman-teman sudah pada tahu ya bagaimana perhitungan kepala daerah atau presiden dengan menggunakan tally. Biasanya pasti akan menggunakan lidi-lidi itu. Nah, kalau misalnya sudah mencapai 5, dia pasti akan dicoret. Nah, lebih gampang nantinya. Oke. Masih menggunakan data yang tadi, tapi menggunakan kelompok atau interval yang baru, diperolehlah hasil seperti ini. Mahasiswa yang 20 sampai 27 itu ada 3, 27,5 sampai 34,99 itu ada 5, ya dan seterusnya. Jadi ya inilah tally. Nah, kalau dalam tally itu juga harus dimasukkan ke dalam bentuk angka seperti ini. Karena apa? Kalau yang saya contohkan ini masih 111. Kalau yang aslinya itu ada berapa? Ada bisa sampai ya, ribuan, bisa sampai jutaan. Bayangkan kalau misalnya itu masih dalam bentuk lidi semua, pasti akan repot kan. Nah, jadi lebih baik apa? Ya angka yang sudah dalam tally itu kita harus buat dalam bentuk ya angka seperti ini. Oke. Ya sampai di sini saya harap bisa dipahami. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.